Kabar yang mengejutkan sekali ya para pendukung-pendukung Anies Baswedan. Tentu sekarang ini katanya Anies telah terdaftar sebagai peserta di Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKB Jakarta. Artinya apa? Sudah dipastikan Anies Baswedan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, ini sekarang lihat saja realitasnya begitu kan ya. Tentu kalau PKB sudah sepakat dengan Anies Baswedan, karena ini masih ya diuji kelayakan sebagai para para calon di situ begitu, uji kelayakan. Apakah Anies Baswedan layak ya didorong untuk maju sebagai gubernur di Jakarta oleh partai PKB? Saya kira usut punya usut begitu kan ya. Banyak ternyata Anies Baswedan dilirik oleh partai-partai besar seperti misalnya PDIP, seperti misalnya ya Nasdem, seperti misalnya PKS dan sebagainya. Tapi bukan tidak mungkin empat partai ini akan mendukung Anies Baswedan di situ. Kita lihat saja realitasnya. Kalau kita berbicara fakta, kuncinya adalah bagaimana PKS hari ini untuk ya mendukung Anies Baswedan atau mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa PKB dan bahkan Nasdem begitu kan akan mengikuti dan mereka akan setuju dan mendukung kalau PKS mendukung Anies Baswedan atau mengusung Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan ini barang bagus, dampaknya kepada rakyat, dampaknya kepada pendukung-pendukung dan konstituen yang ada di partai PKB, PKS dan Nasdem itu menjadi positif yang sangat luar biasa. Ini luar biasa bos begitu kan. Ini sudah sudah memberikan ruang ya kepada Anies Baswedan PKB ini, karena Anies Baswedan sudah mengambil uji kelayakan sebagai cagup di Jakarta ya, yang kemudian mengambil formulir untuk kepada PKB di situ. PKB akan tentu menilai rasa-rasanya begitu kan 100% akan diterima oleh PKB, karena dengan Anies Baswedan sebelum ya menjadi Pilpres mereka diduetkan dengan Anies dengan Caimin begitu kan, mereka juga mengetahui bagaimana kelayakan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tapi ini ada kabar yang begitu mengejutkan begitu kan ya. Saya mendapatkan informasi katanya begitu kan ya, PKS mulai dicegal bagaimana caranya mereka tidak mengusung Anies Baswedan. Lebih ya diutamakan untuk mengusung Ridwan Kamil. Nah, itu baru cerita ini begitu kan ya, baru berita yang hangat. Kenapa? Katanya begitu kan ya, mulai dipreteli PKS ini untuk bagaimana caranya tidak mendukung Anies Baswedan. Satu persatu pencegalan Anies Baswedan ini jelas di depan mata. Artinya apa? Kalau PKS mereka masih mau digoda hal seperti itu begitu kan ya, sama dengan Pilpres digoda jabatan mereka menolak, apalagi sekelas gubernur ini begitu kan, dampaknya akan menjadi dampak yang sangat luar biasa kepada PKS. Salah satunya adalah para pendukung-pendukung mereka. Stigma pendukung-pendukung Anies Baswedan sama dengan pendukung-pendukung Anies Baswedan, dengan pendukung-pendukung PKS di situ. Kalau semisalnya adalah PKS misalnya dijegal untuk ya tidak mendukung Anies Baswedan, lebih memilih Ridwan Kamil, maka hitung-hitungan politik Anies Baswedan akan berubah. Ya, kekuatan PKS di Jakarta itu nomor satu begitu kan. Wajar ya kalau semisal nanti dari PDIP ya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Maka sekarang ini PKS mulai muncul narasi bahwa akan mengusulkan kadernya sendiri begitu kan. Entah wakilnya dari PKS atau Ridwan Kamil yang maju di situ, nggak tahu. Wallahualam, kita lihat saja ke belakang begitu kan. Tapi dengan adanya uji kelayakan yang dilakukan oleh seorang PKB ini justru menurut saya pribadi memberikan dampak positif kepada para calon-calon dimanapun yang kemudian ingin berangkat dari PKB begitu kan. Uji kelayakan, uji kepatuhan. Tidak lagi kemudian seperti kader-kader PKB yang lain. Didorong untuk menjadi wakil gubernur, didorong untuk menjadi wali kota, setelah jadi mereka tidak patuh kepada PKB. Itu banyak realitasnya begitu kan. Maka disinilah uji kelayakan dulu. Bagus di situ begitu kan. Kalau PDIP punya pendidikan politik dan PKB ya punya kelayakan di situ, apakah mereka
maju sebagai gubernur DKI Jakarta, apakah layak atau tidak. Bahkan ya dari pihak partai PKB ya, Partai Kebangkitan Bangsa mengungkapkan bahwa Anies Baswedan sudah mendaftarkan diri untuk ikut uji kelayakan dan kepatuhan calon kepada daerah yang digelar partainya. Artinya Anies Baswedan sudah uji kelayakan di situ ya, di PKB DKI Jakarta. Bahkan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyampaikan bahwa Anies telah terdaftar sebagai peserta di Dewan Pimpinan Wilayah DPW ya PKB Jakarta. Artinya kan sudah di depan mata Anies Baswedan didorong untuk maju sebagai gubernur Jakarta. Walaupun kelayakan ini menurut saya pribadi masih kontradiktif begitu kan ya. Kelayakan dalam segi apa? Tapi satu-satunya cara bagaimana Anies Baswedan diusung di situ adalah ya kita lihat saja, lihat prestasinya. Bukan tidak mungkin seperti Puan Maharani begitu kan, melirik Anies Baswedan karena mereka satu punya prestasi. Ya, secara logika dan akal sehat banyak sekali para partai-partai yang kemudian ingin mendukung ya Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Inilah yang menjadi cikal bakal kemenangan Anies Baswedan nanti di mutlak begitu kan ya. Artinya kalau lawannya seperti Ridwan Kamil lah, mudah sekali begitu kan. Justru Ridwan Kamil mudah dikalahkan. Ya, kenapa mudah dikalahkan? Satu, karena Ridwan Kamil mereka ya tidak punya kontribusi di DKI Jakarta. Prestasinya masih belum ada di DKI Jakarta. Tiba-tiba menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Secara politik sah-sah aja. Tapi kalau wakilnya atau gubernurnya mereka dari orang Jakarta sendiri, itulah yang repot. Itulah yang repot, bisa saja membolak-balik kemenangan Anies Baswedan di situ begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, PKB menjadi potensial loh di DKI Jakarta begitu kan. Maka para pendukung sekarang, pendukung Anies Baswedan mulai bergerak di situ untuk menunjukkan bahwa Anies Baswedan benar-benar layak dan Anies Baswedan benar-benar didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Asik bukan? Ini menurut saya pribadi asik sekali di situ begitu kan. Maka hitung-hitungan secara politik begitu kan ya, suara dari Anies Baswedan sekarang ini di DKI Jakarta mereka masih dibutuhkan ya dibandingkan dengan Heru, karena kepemimpinan Heru hari ini ya banyak kritikan dari masyarakat DKI Jakarta, dan salah satu masyarakat DKI Jakarta yang bergerak adalah bagaimana caranya dorongan itu Anies Baswedan harus maju lagi sebagai gubernur di Jakarta, walaupun muncul spekulasi sana sini begitu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya politik bisa saja menang, bisa saja kalah. Tapi menurut saya pribadi 85% kemenangan Anies Baswedan itu sudah di depan mata, karena masyarakat DKI Jakarta melihat satu prestasi, yang kedua adalah gagasannya, yang ketiga mereka terbukti untuk memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun, dan itu yang dibaca. Karena juga ya bersamaan dengan survei yang menunjukkan bahwa rata-rata para masyarakat DKI Jakarta memilih pemimpin itu rasionalitas, memilih orang-orang yang punya kapasitas dan berpengalaman di situ. Ya kalau semisal Kaisang, Ridwan Kamil, minggir aja dulu deh begitu kan. Yang penting bukan Sahroni yang warga DKI Jakarta sendiri. Ini akan gampang begitu dikalahkan di situ begitu. Tapi saya rasa ada lawan yang berat untuk Anies Baswedan ya. Tapi saya belum mengungkapkan dalam hal ini begitu. Mungkin suatu saat nanti saya akan ungkapkan. Nah, inilah yang kemudian hari ini bagaimana yang dipikirkan adalah wakil dari Anies Baswedan. Maka saya menganalisis begini. Wakil dari Anies Baswedan sebenarnya jangan mengambil dari satu ruang lingkup, dari PKB misalnya, dari Nasdem misalnya, dari PKS. Mereka kalau bisa ambillah dari Partai Golkar, ambillah dari Partai Gerindra kalau mereka mau begitu kan. Atau setidaknya orang-orang Jokowi. Ya lihat saja di situ, orang-orang Jokowi kan banyak begitu kan ya. Kalau didorong untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta bukan tidak mungkin. Seperti misalnya Pak Mahfud. Orang-orang sudah membocorkan di situ begitu. Kalau Pak Mahfud diduetkan dengan Anies Baswedan, saya kira di DKI Jakarta kemenangan yang sangat mutlak ya, sudah menang, sudah dipastikan begitu kan. Tapi saya tidak mendahului takdir, yang namanya politik bisa membolak-balik fakta begitu kan ya, bisa membolak-balik keadaan. Maka saya berasumsi hari ini bahwa
Apa yang kemudian Anies Baswedan persiapkan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, salah satunya yang kemudian uji kelayakan itu adalah PKB. Kalau Partai Nasdem menjadi prioritas, setidaknya kalau Partai Nasdem menjadi prioritas utama, dah bukan tidak mungkin di situ Nasdem akan bergabung dan didorong Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, calon Gubernur DKI Jakarta. Dan juga salah satunya adalah PDP. Ini nampaknya PDP mulai melirik mereka, dan bahkan satu sisi kabarnya ini begitu kan ya, kader terbaik dari partai PDIP mulai dipersiapkan untuk diduetkan dengan Anies Baswedan. Kabarnya ya, kabarnya ini begitu. Tapi ini cukup menarik begitu kan. Ini luar biasa di situ begitu. Maka catatan yang terpenting adalah bahwa Anies Baswedan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mempersiapkan diri di tahun 2029 untuk menjadi calon presiden lagi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.